Ik ben opgehaald door pater Jan Wijnands. Wilde Ganzen hielpen met een orthopedisch centrum. Kun je het even vasthouden, Ellen? Het is de enige plek hier op het eiland, dat 40 keer zo groot is als Nederland, waar kinderen een prothese kunnen krijgen. Want je zal toch gehandicapt zijn in de kampong. Hier krijgen ze aandacht. Een druppel op de gloeiende plaat? Nou, voor deze kinderen wel een heel belangrijke druppel. Ze zijn het waard om geholpen te worden. Saya dari Kalimoe mau pergi ke Sabatu mau berobat. Saya mau pergi ke Pontianak mau bikin kaki saya lebih baik agar berjalan lebih nyaman gitu. Nou, deze 10 kinderen die nu in de busje stappen, dat zijn dus 10 gehandicapte kinderen uit de buurt van Pahouman. Opgezocht en gevonden door onze veldwerker. Die worden nu naar Pontianak gebracht. Om daar dus op een of andere manier te bezien of dat ze geholpen kunnen worden met een hulpmiddel, met een brace, met een beugel, met een spalk. Eventueel met een operatie, mocht dat nodig zijn. Pasien ini terjadi poliomyelitis, kemudian terjadi pemendekan pada tendon Achillesnya, sehingga terjadi pemendekan pada tendon Achilles. Kemudian sekarang dilakukan tindakan fisioterapi berupa ultrasound terapi dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah supaya tendon Achillesnya tidak menjadi pendek. Sabatu artinya saling membantu, dan maksud atau tujuan dari pusat ini membantu yang cacat. Yang cacat, terus yang perlu buat alat bantu, perlu direhab, perlu diperbaiki. Itu tujuan dari Sabatu. Saya juga seusia 4,5 tahun saya harus mengalami cacat fisik karena disuntik dan kena urat saraf, dan saya mengalami kasus yang namanya polio. Dulunya sebelum saya menjadi karyawan di sini, saya dikirim oleh bantuan juga, dikursuskan di Jogja sana. Setelah selesai dari sana ditarik oleh bruder dan bekerja di sini untuk membantu sesama yang serupa. Dan saya sendiri menggunakan alat bantu seperti ini, bris namanya. Ini yang khusus untuk polio. Saya selama ini sudah menjalani berapa? 10 tahun sudah memakai alat ini, dan saya merasa sangat terbantu sekali. Oleh karena itu saya punya niat dan punya panggilan juga harus bisa membuat yang seperti ini untuk sesama. Kebanyakan anak-anak yang datang itu dari daerah, dari kampung yang terpencil. Yang kita cari, ada petugas lapangan yang mencari, mendata, terus dibawa ke sini. Itu kebanyakannya dari kampung yang jelasnya. Bantuannya sesuai dengan kasus. Misalnya kalau amputasi kita buatkan protese, kalau polio kita buatkan bris panjang atau bris pendek, tergantung dari kasusnya. Dan juga kalau ada yang perlu spal panjang atau macam-macam alat yang udah kita bantu, kita buat untuk pasien, itu tergantung dari kasus yang kita temui. Kalau yang udah terjadi, kalau misalnya dia perlu latihan protese atau latihan brace, itu paling lamanya kalau protese itu 2 bulan ya. 2 bulan, kalau yang brace itu 1 bulan bisa selesai. Mereka bisa meneruskannya di kampung. Kalau udah rusak atau perlu perbaikan, mereka datang lagi untuk perbaikan alat tersebut. Manik-manik atau menjahit itu sebagai tambah ekstra untuk mereka, untuk bekal untuk mereka nanti di kampung. Misalnya kalau bisa buat manik-manikan, mereka bisa meneruskannya di kampung kalau selesai dari rehabilitasi di sini. Itu mereka yang udah membawa mesin jahit seperti itu biasanya selesai dari pelatihan di sini, terus nanti mereka meneruskannya di kampung dengan alat yang ada itu. Berarti mereka udah selesai dari sini, terus membawanya ke kampung untuk mereka pergunakan.
yang diperoleh dari sini. Di sini memberi bekal supaya mereka bisa mengerjakan sesuatu di kampung serupa dengan yang dilakukannya di sini. Ik ben nu een paar dagen op Kalimantan. Leuk, zo met die kinderen. Ik zie dat Wilde Ganzen hier echt iets voor ze betekent. Deze ruimte, dat is een ruimte waar allerlei soorten hulpmiddelen gemaakt worden voor fysiek gehandicapte kinderen. Variabel van kunstbenen, breugels, spalken, verhoogde schoenen, braceprotheses. Dus allerlei vormen van hulpmiddelen die geschikt zijn voor onze fysiek gehandicapte kinderen. En ik moet zeggen dat dit alleen mogelijk is gemaakt door de Wilde Ganzen. Die dus praktisch onze werkplaats hier hebben in kunnen richten. Met allerlei faciliteiten, met allerlei gereedschappen en dergelijke die nodig zijn om behulpmiddelen te kunnen maken. En dat is ten dienste van de gehandicapte kinderen in West-Kalimantan. Waarvan we nu op het moment ruim 2700 kinderen hebben kunnen registreren. En van het totaal zijn ongeveer een kleine 1000 kinderen al echt efficiënt geholpen. Kinderen in de wereld, kinderen in Indonesië. Als ze het niet gemakkelijk hebben, dan moeten we helpen. Dat doet Wilde Ganzen, want ze zijn het waard. Doet u mee?